Jika ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, maka tingkatkan skill, kemampuan yang kita miliki. Jangan justru kita percaya dengan hal-hal yang memang tidak akan masuk di nalar, apalagi sampai kita percaya ke hal-hal yang sifatnya instan. Kalau semuanya hanya bermodalkan percaya atas omongan orang tanpa kita menyelidiki lebih jauh, maka tentu kecelakaan akan menimpa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja tanpa kurang satu apapun. Halo, masih dengan saya Zakir ya di Muzakir Official Channel. Kali ini kita akan ngobrolin ya terkait kasus yang saat ini tengah ramai di Gorontalo ya. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kasus dari investasi ya yang dijalankan oleh salah satu anggota kepolisian di Gorontalo ini memang saat ini tengah ramai-ramainya dibincangkan di media sosial di Gorontalo. Nah, ditambah lagi dengan beberapa waktu terakhir kemarin ya, Dahlan Iskan itu terkait kasus ini berkomentar mengenai kasus investasi Paguat. Namun kita nggak akan ngebahas bagaimana terkait kasus ini dan kelanjutannya seperti apa ya, karena kita masih tetap menunggu bagaimana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang ada di Gorontalo itu sendiri. Namun dalam hal ini saya akan ngajak teman-teman semuanya untuk kita belajar ya terkait kasus investasi bodong ini dari EDC Cash yang di sana kalau saya nggak salah kasus e-dinar cash coin ini itu telah berlangsung sekitar 9 bulan dan saat ini tengah masuk ke tahap persidangan yang modusnya itu jual beli koin kripto yang di sana ya memang ya dijanjikan dengan beberapa skema keuntungan jika kita bertransaksi di sana. Dan pada akhirnya ya setelah ditetapkan sebagai investasi ilegal dan terdapat beberapa korban yang telah melapor ke pihak kepolisian, akhirnya kasus EDC Cash ini ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dan saat ini tengah masuk ke masa-masa persidangan ya. Belajar dari sana ya teman-teman, ketika perusahaan ini scam ya, biasanya itu akan terjadi ataupun terbelah menjadi dua golongan, yaitu mereka-mereka yang memang tidak suka ataupun menyatakan telah rugi terkait adanya investasi yang skemanya seperti ini, dan mereka-mereka yang mendukung atau mereka merasa memang diuntungkan dalam bisnis ini dan mereka sama sekali merasa tidak dirugikan dan akhirnya mereka mendukung bagaimana kasus ini tetap akan dimenangkan ya. Ratusan korban dugaan investasi bodong uang dinar kripto mendatangi Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Mereka menilai proses persidangan kasus dugaan investasi bodong uang dinar kripto diduga berat sebelah. Ratusan member pendukung EDC Cash mendatangi Pengadilan Negeri Bekasi meminta aplikasi diaktifkan kembali. Mereka merasa dirugikan dengan adanya laporan dugaan investasi bodong. Nah, jika kita melihat dari kasus e-dinar coin ini atau EDC Cash ini, ya di sana ya di awal sebelum mereka itu mengalami yang namanya scam. Nah, di sana kan ada banyak tuh masyarakat yang ya memperlihatkan keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan, kemudian memperlihatkan juga kemewahan-kemewahan yang mereka dapatkan, apalagi dengan ownernya ya atau pemilik dari EDC Cash ini sendiri. Ya di sana kita bisa melihat ya barang-barang sitaan dari pemilik EDC Cash ini, wah cenderung ya memang mewah ya, mewah luar biasa. Dan ini terbilang sangat singkat untuk ia mendapatkan seluruh kemewahan itu. Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Pada dasarnya jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih atau ketika kita ingin mendapatkan keuntungan yang besar dalam berbisnis, maka sekali-sekali hindari untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu itu dengan cara instan. Jika ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, maka tingkatkan skill, kemampuan yang kita miliki. Jangan justru kita percaya dengan hal-hal yang memang tidak akan masuk di nalar, apalagi sampai kita percaya ke hal-hal yang sifatnya instan. Nah, hal-hal yang sifatnya instan tentu
efeknya pun akan sangat terasa ya. Efeknya pun akan sangat terasa, instan terjadi. Jika ingin mendapatkan keuntungan yang besar ataupun ketika kita ingin berinvestasi, maka pilihlah investasi yang benar-benar kita itu paham di dalamnya. Kemudian kalau memang kita itu masih lemah atau kita masih belum menguasai bagaimana terkait kasus investasinya, maka pelajari dulu teman-teman ya. Pelajari dulu sebelum kita benar-benar terjun di dalamnya. Kalau semuanya hanya bermodalkan percaya atas omongan orang tanpa kita menyelidiki lebih jauh, maka tentu kecelakaan akan menimpa kita. Karena bukan kita nggak percaya terkait apa yang mereka omongin ya, tapi ini berbicara tentang investasi, ini berbicara tentang keuangan yang di sana itu ya tentu kalau misalkan loss atau kita rugi, tentu itu jumlahnya akan sangat-sangat fantastis. Dan mengapa kita tidak memperhatikan hal ini sebelum terjadi? Karena ya namanya kayak kita berusaha, kita bekerja tentu mendapatkan imbal hasil dari hasil yang kita kerjakan itu tadi. Namun manakala kita bekerja keras ya, mati-matian, setelah kita dapatkan apa yang kita inginkan tersebut, ya ujung-ujungnya malah kita serahkan ke investasi-investasi yang kapabilitas dari lembaganya pun itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, demikian mungkin dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jika kalian punya pendapat lain atau saran lain terkait apa yang saya sampaikan ya silakan aja disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.